Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Horor. Channel yang menceritakan kisah horor, misteri, dan legenda. Episode kali ini, kami akan menceritakan kisah tentang pocong ikut ngeronda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Desa di mana tempatku tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam hari menjadi sangat rawan karena pada jam segitulah biasanya maling beroperasi. Anehnya, maling tersebut selalu menjara rumah yang saling berdekatan. Misalnya saja, malam ini rumah nomor 1 kemalingan, dan esoknya rumah nomor 2 yang selanjutnya menjadi target. Begitu seterusnya. Namun di sini aku bukan bercerita tentang aksi maling tersebut, tapi aku akan bercerita bagaimana peristiwa yang menimpaku dan teman-temanku yang saat itu mendapat tugas ronda untuk mengamankan desa dari teror maling tersebut. Namun sialnya, kami mendapat tugas itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka tak heran jika aku dan teman-temanku sudah biasa main di tempat gelap, hingga kami menganggap itu hal biasa. Tapi tidak setelah peristiwa ini. Pada malam kami bertugas ronda, salah satu temanku memberikan usul, bagaimana jika kami menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar menjadi setan. Kami pun menyetujuinya. Dengan bermodalkan spray putih dan tali rafia, kami pun memilih setan pocong sebagai penyamarannya. Di desa kami kebetulan hanya ada 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Aku dan teman-temanku sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut, karena tak mungkin ia berani melewati jalan masuk yang terbuka semacam itu. Lalu kami putuskan untuk menunggu maling tersebut di area persawahan. Saat itu hari Kamis, tepat malam Jumat. Aku dan teman-teman sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah kami saat itu adalah 7 orang, yang berarti angka ganjil. Nenekku sering bercerita, angka ganjil itu adalah angka yang biasanya mistis. Konon, biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak salah satu ada yang hilang, maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi kami tak peduli dan merasa itu hanyalah sebuah cerita. Mengingat kami sudah sering sekali main dan berkumpul di tempat yang seram dengan jumlah ganjil, namun tak pernah terjadi apa-apa. Setelah beberapa lama kami di persawahan, namun yang kami tunggu tak kunjung muncul. Malam itu, yang menyamar menjadi pocong adalah Rian. Kami melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, aku dan 5 temanku yang lain bisa langsung mengejarnya. Berhubung kami keburu bosan karena tak ada orang mencurigakan yang muncul, kami pun akhirnya menyerah. Namun tepat di saat itu juga, Rian dengan dandanan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau ia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami pun terkejut dan serentak mendongak ke arah yang ia tunjuk. Hingga aku sadar bahwa kini bulu kuduku berdiri. Teman-temanku yang lain memandang ngeri melihat sosok di atas sana. Tepat di atas kami ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Aku sendiri berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tapi seramnya, benda tersebut tidak bergerak sedikit pun. Padahal angin sedang berhembus dengan kencang.
Aku berharap itu adalah sesuatu yang lain dan bukan sosok yang menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tapi bentuknya yang lonjong dan tinggi dengan bagian atas dan bawahnya terikat. Memang sih sosok itu terlihat jauh di atas sana. Tapi 100% aku yakin bentuknya memang seperti itu. Aku dan teman-temanku yang lain mulai meringis ngeri. Serentak, kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tapi sialnya, benda di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada kami dengan kecepatan yang tinggi. Aku dan yang lainnya terperangah karena sebentar lagi kami akan tertimpa benda tersebut. Bruk. Benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami. Entah sudah menubruk siapa. Namun, aku yakin betul bahwa benda tersebut jatuh tepat di sampingku. Aku tak berani melihat dan tak tahu seperti apa wujud aslinya jika dilihat sedekat ini. Kami semua langsung panik. Namun, tubuhku tak mampu bergerak saking syoknya. Aku mendadak lumpuh dan tak bisa kemana-mana. Tapi untungnya, salah satu temanku yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah seorang yang ada di dekatku untuk membantunya berdiri dan berlari. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku dan yang lainnya sampai di pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru kami malah membuat lelucon tentang kejadian tadi dengan saling bertukar imajinasi. Namun kami mendadak membisu, merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasa merinding, bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian kejatuhan sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang ataupun bertambah. Nyatanya, kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi, sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam di saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tak sadar sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih menutupi wajahnya, lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan di bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu adalah pocong. Sosok pocong di sudut pos ronda terdiam dengan wajah yang hancur. Kami saling pandang, mencoba untuk mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Hatiku berdegup kencang dan rasa takut merayap perlahan ke dalam diriku. Tanpa aba-aba, kami bergegas keluar dari pos ronda, meninggalkan sosok pocong itu. Kami berlari secepat mungkin, berharap menjauh dari pocong itu. Namun, ketika aku melihat ke belakang, sosok pocong itu mengikuti kami dengan melayang. Kami sudah berlari secepatnya, namun pocong itu seakan menempel di belakang kami. Tak lama kemudian, kami tiba di salah satu rumah teman. Dengan nafas terengah-engah, kami mengunci pintu dan mencoba meredakan ketakutan. Kami bersepakat untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain karena takut kami tidak akan dipercaya atau bahkan dianggap gila. Sejak saat itu, aku tidak mau lagi mencoba hal-hal yang mengusik mereka, apalagi dengan menyamar menyerupai mereka.